Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Melanjutkan perkuliahan kita berkaitan dengan mata kuliah hukum acara pidana atau yang dikenal dengan staf fordering atau staf proseseh. Ada pembahasan berkaitan dengan prapuntutan. Jadi prapuntutan merupakan bagian terpenting dalam membuktikan seseorang ini ya terbukti bersalah atau tidak. Karena rangkaian-rangkaian inilah yang dilakukan ya antara penyidik dan penuntut umum dalam mencari bukti-bukti ya melengkapi apapun tentang perdugaan kesalahan seseorang atau tersangka tersebut yang akan nanti dilimpahkan di pengadilan. Maka di prapuntutan ini kita ada 3 hal ya yang sangat penting untuk mengetahui berkaitan dengan hubungan antara penyidik dan penuntut umum ya, menurut KUHP, lalu juga berkaitan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme prapuntutan, lalu yang ketiga berkaitan dengan SPDP dan peradilan penelitian berkas perkara. Jadi antara penyidik dan penuntut umum itu sebenarnya juga ada hubungan dalam proses penyidikan yang mungkin kita tak terlihat bahwa penuntut umum pun juga dilibatkan. Nanti diturunkanlah jaksa peneliti untuk meneliti berkas perkara termasuk rangkaian-rangkaian penyidikan. Disitulah terjadi bolak-balik berkas perkara sebelum penuntutan ke pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses perkara pidana, alur perkara pidana, misalnya dari ada sebuah laporan, ya seperti materi kita minggu lalu ya berkaitan dengan ada laporan, pengaduan, tertangkap tangan atau diketahui sendiri oleh fungsi penyelidik atau penyidik ya, dalam kepolisian atau PPNS. Maka setelah ada hal itu naik juga masuk ke proses penyelidikan. Nah, penyelidikan ini apa maksudnya? Berkaitan dengan apakah untuk menemukan ini peristiwa pidana atau bukan. Jika ini merupakan peristiwa pidana, ya maka naiklah dia ke tahap penyidikan. Ya, penyidikan. Nah, penyidikan inilah proses di mana untuk menemukan barang-barang bukti lainnya dan termasuk tersangkanya. Nanti ada ya di BAP ya penyidik ya mencarilah ya berkaitan dengan apa saja bukti yang menguatkan bahwa tersangka ini atau terduga orang yang melakukan suatu tindak pidana ini untuk dapat dibuktikan di persidangan ya. Maka di sini kita melihat hubungan antara polisi, di sini penyidik dan jaksa yang menurut KUHP. Ya, kita Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981. Maka dapat dilihat dari pemberitahuan dimulai penyidikan bahwa kalau kita melihat di sini sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap atau penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Jadi di sini penuntut umum bukan berarti dia tunggu berkas sudah jadi aja untuk dibuat surat dakwaan. Ya. Ternyata penuntut umum pun dilibatkan juga dari tahap awal. Ya, maka di sini jika menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidik kan dihentikan hukum, penyidik memberitahukan hal itu kepada tersangka atau keluarganya dan memberitahukan pula kepada penuntut umum. Ya. Jadi penyidikan dimulai, penuntut umum pun juga tahu. Lalu juga penyidikan itu dihentikan, juga penuntut umum juga tahu gitu, tentang segala bentuk rangkaian dalam penyidikan tersebut. Ya, jadi penuntut umum dilibatkan. Ya. Lalu akan timbul pertanyaan berkaitan dengan
pemberitahuan dimulai penyidikan dan diberhentikan penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum di atas ini berkaitan dengan koordinasi yang ada dalam KUHP ya antara kepolisian dan kejaksaan. Maka akan timbul pertanyaan berkaitan dengan pada kenyataannya ya, apakah pemberitahuan itu merupakan kewajiban bagi penyidik. Jadi misalnya nih sudah ditetapkan tersangka seorang, apakah ada kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada penuntut umum. Lalu apa yang kedua akan pertanyaan yang timbul dari materi ini adalah berkaitan dengan bagaimana cara pemberitahuan oleh penyidik kepada penuntut umum. Apakah cukup secara lisan ataukah harus tertulis? Lalu juga berkaitan dengan bagaimana batas waktu pemberitahuan tersebut. Jadi memang pra puntutan. Jadi bukan pra peradilan ya, karena pra peradilan itu beda lagi dia. Kalau pra peradilan itu berkaitan dengan mengkoreksi sah atau tidak penangkapan, ya, penahanan, termasuk ganti kerugian, rehabilitasi di sana. Itu kalau pra peradilan itu berkaitan dengan bukan pokok perkaranya. Ya, tapi kalau pra tuntutan ini berkaitan dengan rangkaian dalam perkara pidana. Ya, ini yang dilakukan ya hanya berkaitan dengan penyidik dan penuntut umum. Ya, penyidik dan penuntut umum. Ya. Maka kita lihat di pasal 109 ya KUHP. Ya, ini memang pada hakikatnya dapat disimpulkan sebagaimana pemberitahuan itu oleh penyidik kepada umum sebagai dimaksud pasal 109 KUHP adalah merupakan suatu kewajiban bagi penyidik. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan pemberitahuan tersebut wujudnya harus tertulis demi ketertiban administrasi perkara, dan dalam hubungan ini perlu adanya suatu standarisasi. Ya. Sehingga melihat tadi pertanyaan batas waktunya bagaimana? Ya, batas waktunya pemberitahuan seyogyanya dilakukan dalam waktu relatif singkat, yaitu sejak penyidik memulai pemeriksaan terhadap tersangka. Jadi harus segera mungkin dia seyogyanya harus diberitahukan kepada penuntut umum. Setelah sprindik keluar, lalu SPDP dibuat dan dikirimkan penuntut umum, ya akan dilampirkan juga oleh sprindiknya. Ya. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ya, dibuat dan dikirim setelah terbit surat perintah penyidikan. Setelah sprindik itu keluar. Ya. Lalu SPDP sekurang-kurangnya harus memuat dasar apa? Penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Nah, inilah ada 4 ya hal yang harus termuat dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu, yaitu berkaitan dengan waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara pasal yang dipersangkakan, dan uraian singkat tindak pidana yang disidik. Maka yang ketiga juga sangat penting, identitas tersangka. Apabila identitas tersangka sudah diketahui, ya bisa saja identitasnya belum diketahui nih, contohnya pembunuhan nih, jumpa mayat. Ya, jumpa mayat, setelah dicek otopsi, ternyata patut diduga telah terjadi kejahatan karena mati meninggalnya ini tidak wajar. Tapi tersangka belum jumpa nih, ya tidak masalah ya, dalam SPDP tidak memuat itu. Lalu termasuk yang sangat penting adalah berkaitan dengan di sini identitas pejabat yang menandatangani SPDP. Ya, berkaitan dengan identitas pejabat yang menandatangani SPDP-nya harus dipenuhi standarisasi ini, harus dipenuhi. Ya. Kalau kita merujuk kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 36/2011 tentang standar operasional prosedur penanganan perkara pidana umum, maka penyidikan di mana SPDP diterima oleh penyidik polisian, penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, setelah menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan, pimpinan menunjuk untuk umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Pimpinan sini adalah pimpinan di kejaksaan, ya. Bisa kejari dia. Maka SPDP sudah dilimpahkan
ke